Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang rasanya bisa kembali. Saya akan memberikan materi lanjutan dari mata kuliah analisis kredit. Dan hari ini adalah hari di mana kita akan membahas bagaimana membuat suatu proposal analisis kredit. Nah, jadi proposal ini adalah susunan dari rangkaian apa yang telah kita kerjakan dalam membuat suatu analisis kredit, di mana di awal kita sudah memeriksa dokumen-dokumen, memeriksa data-data yang ada, termasuk kepada memeriksa seluruh apa yang disyaratkan dalam syarat-syarat kredit menurut SOP, dan juga termasuk kepada penelitian yang harus dilakukan sampai ke on the spot. Nah, penelitian itu digabung menjadi satu dalam bentuk proposal analisis kredit. Nah, proposal analisis kredit itu adalah menjadi pegangan bagi komite kredit ketika mereka membahas tentang permohonan kredit baru ini, atau katakanlah perpanjangan juga. Ini membahas dari kredit yang diajukan. Nah, dengan dasar itu mereka akan membuat suatu diskusi, melakukan komite kredit, atau dalam bank syariah namanya pembiayaan syariah. Nah, kemudian dari mereka berkomite kemudian akan memberikan suatu putusan, dan dibuatlah suatu keputusan kredit atau keputusan pembiayaan syariah dalam bank syariah. Jadi intinya adalah proposal ini adalah rangkuman dari semua aspek yang pernah dibahas di dalam rangkaian analisis kredit, dari mulai A sampai Z, ya, dari mulai penelitian ONDES, penelitian dokumen, kemudian sampai kepada penelitian di lapangan atau on the spot. Nah, ini hari ini kita akan bahas tentang itu, apa saja yang harus dimuat di dalam proposal analisis kredit. Nah, itu ya, jadi jelas bahwa ini adalah seperti membentuk suatu resume dari semua rangkaian kerja kita dalam membuat suatu analisis kredit. Nah, kita tahu bahwa analisis kredit itu kita pegang prinsipnya dengan prinsip the 5 Cs principle, dan kemudian kita bahasnya satu persatu dengan berbagai macam aspek, ya. Nah, aspek-aspek itu akan dimasukkan ke dalam proposal kredit, ya. Itu yang harus kita pegang dulu. Jadi waktu kita kuliah di awal itu semua pernah dibahas prinsip-prinsip tentang kredit, kemudian aspek-aspek yang dibahas dalam suatu analisis kredit. Nah, itu semuanya akan dibahas atau dimasukkan ke dalam proposal analisis kredit ini. Jadi rangkumannya kemudian kita masukkan ke dalam proposal analisis kredit ini, ya. Baik, apa saja yang harus dimuat di dalam proposal ini kita bahas satu persatu, ya. Kita mulai dengan slide yang pertama. Nah, pokok-pokok yang harus dimuat dalam proposal analisis kredit ini, pertama yang harus dimuat adalah mengenai data pokok dari calon debitur itu. Nah, biasanya pertama yang dimuat adalah tentang pemohon itu sendiri. Kemarin pernah kita bahas bahwa pemohon itu bisa terdiri dari orang perorangan, ya, bisa seorang guru, bisa seorang dosen, ya, bisa seorang dokter, bisa seorang mungkin seorang pedagang dan lain-lain. Nah, itu dimasukkan sebagai pemohon, ya. Yang kedua, pemohon itu bisa berbentuk perusahaan. Nah, kalau perusahaan bisa bentuknya PT atau perusahaan terbatas, bisa bentuknya CV, bisa bentuknya perusahaan dagang, bisa koperasi, bisa yayasan dan lain-lain, ya. Nah, disebutkan ini, ya, nama pemohonnya apa. Misalnya nama pemohonnya adalah
ya sembarang aja ya siapa namanya. Kemudian di sini alamatnya ini tertentu, kalau nama pemohon nanti alamatnya sesuai dengan identitas ya. Identitas itu bisa bentuk KTP, bisa bentuk paspor ya. Nah, ini harus disebutkan. Nah, adapun kalau perusahaan disebutkan nama pemohonnya siapa, misalnya PT Anugrah Sentosa. Nah, itu nama PT-nya jelas ya. Kemudian alamatnya di mana? Nah, kalau alamat PT, kita ingat bahwa kita waktu ngebahas tentang aspek dari personalitas nih, alamatnya adalah sesuai yang ada di dalam surat domisili perusahaan ya, surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan ya, itu ya. Nah, ini dimuat ya. Nah, ini tentunya nama-nama ini harus ada backupnya ya. Jadi kalau misalnya KTP itu backup untuk nama pemohon perorangan. Kemudian kalau perusahaannya bentuknya PT ya akta pendirian ya. Kemudian akta perubahan lainnya itu harus sesuai dengan data-data sini ya. Nah, kemudian yang harus dimuat lagi yang namanya nama sponsor. Ini nama sponsor adalah nama yang mengajukan atas nama dari orang sebut pemohon ini. Katakanlah misalnya nama pemohonnya adalah Tuan Alexander ya. Nah, kemudian nama sponsornya dia juga ya ditulis nama pemohonnya, nama sponsornya adalah Alexander Graham gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan misalnya PT Anugrah Sentosa, nah maka nama sponsornya itu adalah orang yang disebut dalam akta pendirian yang disebut dalam direkturnya katakanlah. Jadi sponsornya itu adalah nama direktur dari perusahaan PT tersebut ya. Misalnya nama direksinya adalah apa tadi ya, Pak Alexander, nah, maka disebutkan ini ya. Nah, tentu alamat di sini adalah alamat sesuai dengan identitas ya. Jadi nama pemohon dengan nama sponsor dalam kaitannya kalau yang mengajukan itu perusahaan bisa berbeda ya. Nama pemohonnya nama PT, nama sponsor nama direktur yang bersangkutan yang pada saat dia mengajukan permohonan kredit yang paling tanggung jawab atau yang mengurusnya. Itu ya. Nah, data pokok ini adalah awal pada saat kita menginput dalam proposal analis kredit ya. Kemudian apalagi yang dibahas atau yang dimasukkan dalam data pokok itu adalah hubungan dengan bank. Nah, kalau dengan hubungan dengan bank itu apa yang pernah dilakukan atau punya hubungan dengan bank itu sendiri ya. Misalnya pemohon itu adalah untuk bank yang kita kerja, misalnya pemohon adalah pernah mengajukan kredit sebelumnya ya, kemudian kreditnya disebutkan lancar, kemudian berapa kredit jumlahnya, kemudian jenisnya apa, kemudian disebutkan kondisinya lancar atau dan lain-lain. Atau memang kalau memang belum pernah mengajukan kredit sebelumnya, boleh sebutkan misalnya hubungan dengan bank itu adalah nasabah, pemegang giro, nomor sekian berapa, dari tahun berapa, aktivitasnya gimana, transaksi keuangannya, apakah ini cuma sekedar nama saja dalam gironya atau memang aktif ya. Aktif itu dalam pengertian membuka buku cek, membuka bilet giro, kemudian bertransaksi transfer dan menerima transfer dan lain-lain. Itu disebutkan di dalam hubungan bank ini ya. Nah, jadi dengan tujuan itu para pemutus kredit di dalam komite kredit itu mereka akan paham, oh iya ini nasabahnya ternyata nasabah lama gitu ya. Kenapa? Terbukti dengan adanya penjabaran bahwa nasabah ini pernah mendapatkan kredit sebelumnya dan kondisi lancar, misalnya seperti itu ya. Atau memang oh ini nasabah kredit baru tapi orang ini udah biasa dengan bank kita ini ya, karena dia katakanlah aktif di dalam membuka gironya, transaksi keuangan lainnya gitu ya, atau punya deposito. Nah, ini bisa diberikan jelas ya.
Nah, kemudian data permohonan ini yang dimaksud adalah jenis kredit ya, di nomor 4A ini jenis kreditnya. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan pembahasan kita ya. Mungkin nasabahnya nggak tahu bahwa jenis kreditnya apa, ya kita masukkan itu sesuai dengan jenis kredit yang dikelompokkan oleh bank dan sesuai dengan permohonannya gitu ya. Jadi kalau misalnya permohonan modal kerja untuk perdagangan, ya kita sebut modal kerja untuk perdagangan itu ya. Nah, kalau nominal ini berapa nominalnya? Nominal yang diajukan ya, bukan nominal yang dipermohonkan. Karena nanti data permohonan itu akan berbeda dengan putusan kredit ya. Misalnya permohonan kreditnya nilainya adalah 1 miliar. Tetapi dengan perhitungan kredit berdasarkan perhitungan modal kerja atau investasi katakanlah, maka perhitungannya putusan kreditnya lebih kecil daripada 1 miliar itu ya. Nah, kemudian tujuan penggunaannya apa? Ini adalah sesuai tujuan penggunaan dari awal sesuai dengan permohonan dari nasabahnya ya. Itu ya, jelas. Kalau jelas saya lanjut. Nah, berikutnya apa yang dibahas adalah tentang aspek manajemen. Nah, di aspek manajemen itu Anda akan menjelaskan atau menguraikan, mendeskripsikan tentang perusahaan itu sendiri dari aspek manajemen. Ya, pertama dibahas adalah tentang latar belakang perusahaan. Ya, latar belakang perusahaan ini misalnya perusahaannya PT, sejarah pendiriannya kapan? Berdiri katakanlah sejak tahun 1990 ya, dibuat atau didirikan di kota mana, di Bandung ya, dengan misalnya modal dasar berapa, modal di store berapa, modal ditempatkan berapa. Ini jelas di sini ya. Kemudian ada perubahan susunan pemegang saham ya, misalnya saham dari awalnya dibuka dengan modal dasar 1 miliar, kemudian berubah lagi, modalnya ditingkatkan ya, modal dasarnya dinaikkan menjadi 10 miliar dan lain-lain. Nah, itu Anda ungkapkan di sini. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya dari akta-akta yang dia berikan dari awal sampai akta yang terakhir itu. Jadi mudahnya adalah Anda harus mengurut ya sejarah pendirian itu dari mulai akta pendirian pertama, kemudian akta perubahan kedua, ketiga, selanjutnya sampai dengan yang terakhir ketika mengajukan kredit atau mengajukan pembiayaan syariah. Nah, perubahan-perubahan akta itu Anda sebutkan nih, perubahan akta nomor sekian tahun berapa dibuat di Bandung, katakan disebutkan dengan akta pendirian di hadapan notaris di Bandung ya, nama notaris disebutkan siapa gitu ya. Nah, sehingga si komite kredit itu akan mendapatkan kejelasan tentang sejarah perusahaan ini gitu ya. Karena kalau tidak dijelaskan akan bingung. Misalnya gini, pengajuannya tahun 2020, kemudian sahamnya ada 10 miliar gitu ya, tapi di neracanya ternyata ada 100 miliar gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi suatu yang mismatch ya. Apakah memang 10 miliar itu ada perubahan, dari mana perubahannya? Nah, itu ada di secara pendirian ya. Jadi ini kuncinya dari latar belakang perusahaan ini adalah Anda harus membaca akta perusahaan ya dari awal sampai akhir ya. Nah, kemudian maksud dan tujuan perusahaan ini juga bisa dilihat dari akta pendirian dan akta perubahannya ya. Misalnya gini, bahwa maksud dan tujuan perusahaan ini adalah didirikan untuk menjalankan usaha perdagangan di bidang apa disebutkan ya. Itu jelas ya. Di bab per babnya itu dijelaskan ya. Atau perusahaan tambang juga ada, perusahaan tambang, perusahaan ini didirikan dalam mengusahakan pertambangan, beroperasi di Indonesia dan lain-lain ya. Itu ya maksud dan tujuan bisa lihat di akta pendirian. Kemudian di perizinan perusahaan juga Anda harus lihat dengan melihat kepada izin-izinnya ya. Izin-izin perusahaan ini bisa lihat dari
NPWP-nya sudah ada belum, ya, kemudian TDP-nya, tanda daftar perusahaan, sudah ada belum. Kalaupun sudah ada, dilihat izinnya itu apakah sudah berakhir atau memang masih jalan atau masih valid, ya. Kemudian perusahaan perizinan lagi, apalagi ya, misalnya tentang TDUP, ya, tanda daftar perusahaan, ya, TDP. Kemudian ada TDUP, ya, tanda daftar izin perusahaan, ya. Ini dua-duanya dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Industri, ya, Deperindak, ya. Kemudian selanjutnya ceritain tentang modal dasar dan susunan pemegang saham. Nah, modal dasar ini Anda bisa lihat di akta pendirian dan juga akta perubahan. Kemudian susunan pemegang saham juga perusahaannya apakah ada perubahan. Nah, Anda bongkar lagi ini, ya, dari akta-akta yang diberikan atau datanya yang diberikan kepada kita. Nah, jangan lupa modal dasar ini yang ada di dalam akta pendirian harus sinkron dengan laporan keuangan yang ada di dalam neraca. Jadi ketika tidak ada yang sama, harus di-match-kan tuh, harus disinkronkan tuh, dalam pengertian harus ditanyakan gitu, harus dikonfirmasi modal dasarnya betul nggak ini 10 miliar di dalam anggaran dasar, tapi apakah di neracanya sudah tercantum belum, gitu, ya. Bisa jadi ini modal dasarnya ini bisa berbeda. Nah, ini harus Anda tanyakan lagi. Nah, ini dimuat juga di dalam proposal pembiayaan atau proposal kredit. Kemudian susunan pengurus, tugasnya dan wewenang direksi juga harus dimuat. Ini juga dimuat berdasarkan hasil penilaian di dalam akta pendirian. Kemudian strukturalisasi ini menyebutkan tentang strukturalisasi, ya. Kalau memang perusahaannya menyediakan, itu harus dikonfirmasi, ya, dan harus kembali lagi harus teliti di dalam akta pendirian dan akta perubahannya, ya. Nah, ini perusahaan, tapi kalau Anda yang ditelitinya adalah perorangan, ya, Anda cukupkan tentang perusahaannya itu sendiri, ya. Misalnya toko ini berdiri tahun berapa, ya, mau dikelola oleh apakah suaminya saja atau memang oleh suami istri atau dibantu oleh saudaranya dan lain-lain, Anda ceritakan, ya, di sini, ya. Nah, kemudian apalagi yang dibahas di dalam proposal pembiayaan, selanjutnya aspek teknis, ya. Nah, aspek teknis ini Anda ceritakan tentang gambaran umum proyek atau gambaran umum dari rencana pembiayaan itu sendiri, ya, atau rencana kredit. Jadi kalau misalnya aspek teknisnya apa nih, untuk pendirian SPBU, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum, ya, Anda ceritakan nih proyeknya itu di mana, ya, kemudian proyeknya itu SPBU-nya ceritakan berapa dispenser yang dimuatnya, kemudian apa fasilitasnya yang ada, gitu, ya, di situ disebutkan. Kemudian lokasi usahanya di mana, ya, sebutkan bahwa lokasinya itu katakanlah di jalan yang besar, lokasinya strategis dan lain-lain, ya, sehingga para anggota komite sudah bisa memberikan penilaian terhadap pemberian kredit ini, ya. Tapi kalau memang nggak diceritain, susah, nanti akan banyak pertanyaan. Nah, tujuan kita dalam memberikan proposal itu adalah kita harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, jelas di sini bukan berarti kreditnya harus dibagus-bagusin, justru harus diberikan yang seobjektif mungkin, ya. Jadi kalau memang bagus, ya, disesuaikanlah dengan bagusnya itu, gitu, ya. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Tapi kalau memang kreditnya tidak layak, ya, apa adanya, ya, jangan dibuat bagus-bagus, ya. Ya, lanjut misalnya tentang sarana perundangannya apa. Misal kalau SPBU itu sudah ada, akan dibuat musolanya, akan dibuat toiletnya, ya, sehingga secara aspek teknis ini SPBU-nya bagus, ya. Nah, kemudian ceritakan tentang tenaga kerjanya,
seperti apa ya. Tenaga kerja di SPBU tuh bisa bentuknya shift ya, bentuk shiftan gitu ya, bisa 3 shift atau 2 shift. Nah, Anda ceritakan satu shift berapa orang ya, kemudian dalam satu shift itu dipimpin oleh siapa, apakah ada manajernya atau ada supervisornya, ceritain ya. Kemudian proses pengadaan ya, kalau SPBU saya jelaskan pengadaannya gimana, apakah sudah mendapatkan surat perjanjian pengadaan barang oleh Pertaminanya ya, apakah sudah ada PO-nya atau purchase order-nya. Nah, ini harus dikonfirmasi gitu, karena aspek teknis itu akan memberikan kejelasan dari kredit itu sendiri, apakah nasabah ini layak atau tidak gitu. Kalau semuanya berencana, nah ini aspek teknisnya berarti tidak layak betul ya. Katakanlah nih SPBU-nya nanti kalau bikin baru membuat perjanjian kerjasama, nah itu nggak boleh gitu ya. Nanti kreditnya atau proyeknya tidak akan berjalan. Kemudian di jadwal pelaksanaan pekerjaan disebutkan nih tahapan pekerjaannya. Misalnya tadi kayak yang saya contohkan SPBU itu berapa lama SPBU-nya didirikan ya, dibangun, apakah 6 bulan cukup atau cukup harus setahun gitu ya. Nah, ini memberikan jadwal pelaksanaan, memberikan gambaran juga pada saat akan mendrawdown atau mengambil pencairan ya. Nah, pencairan itu akan berpengaruh gitu ya. Tidak mungkin dalam suatu pekerjaan dilaksanakan sekaligus dan pencairan sekaligus. Nah, ini akan bahaya untuk bank, sehingga bank itu akan sangat berhati-hati ya dalam melihat pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Nah, itu aspek teknis ya, bisa ditambahkan sendiri ya, barangkali memang aspek teknisnya yang memang secara detail itu harus mempunyai keahlian sendiri ya. Misalnya apa ya kelas itu, misalnya pabrik kapal ya, misalnya PT PAL bikin kapal. Nah, Anda harus tahu itu gambarannya bagaimana membuat kapal itu. Apakah cukup 6 bulan? Nggak mungkin ya kalau kapal besar itu. Pengalaman saya bikin kapal itu bisa di atas 1 tahun ya, bisa 2 tahun. Nah, itu detailnya Anda harus kuasai semuanya ya. Jadi intinya dalam menganalisa itu Anda harus paham semuanya, bahkan harus lebih paham dari pemohon kreditnya gitu ya. Jadi kita tidak pernah dibohongin, tidak pernah dikadalin oleh si pemohon kredit ya. Ya, apa saja misalnya aspek teknis lagi, misalnya kalau untuk toko ya, Anda harus tahu ini tokonya itu misalnya dalam pengadaannya belinya di mana, di suppliernya di mana, apakah dari supplier yang satu atau beberapa supplier itu ya. Ya, apakah kemudian pengadaannya itu sendiri diambil atau memang di drop ya. Nah, itu intinya adalah aspek teknis menjelaskan tentang bagaimana secara operasional bisnis itu akan dijalankan oleh nasabah ya, dan harus memberikan keyakinan kepada bank bahwa semuanya operasionalnya secara teknis itu bisa dijalankan sehingga kreditnya akan lancar dan kreditnya akan lunas ya. Nah, berikutnya adalah aspek pemasaran. Nah, Anda ceritain di sini aspek pemasarannya ya. Jadi kalau yang pertama sasarannya apa ya. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan SPBU supaya nyambung, sasarannya adalah kendaraan-kendaraan yang melewati jalan besar, misalnya jalan Asia Afrika Bandung ya, melewati sepanjang Asia Afrika sampai ke timur atau sampai ke barat ya. Dan produk yang dihasilkan ya adalah pelayanan penyediaan bensin atau SPBU lainnya ya. Nah, kondisi persaingan Anda cerita ya, di SPBU itu berjarak berapa kilometer dari SPBU lainnya itu yang sudah existing ya. Nah, di situ Anda ceritakan bahwa di situ misalnya ada SPBU juga tetapi bukan Pertamina katakanlah. Ya, Anda ceritakan gitu ya. Jadi ini akan memberikan apakah suatu permohonan ini meyakinkan dari
komite kredit atau memang membuat ini tidak yakin gitu ya. Intinya adalah memberikan gambaran yang objektif ya, yang apa adanya, sehingga pemutus kredit dalam komite itu akan memberikan putusan yang sangat lengkap, kemudian komprehensif, dan putusannya benar dan tepat ya. Kenapa? Tujuan kreditnya nanti aman dan bisa dibayarkan sesuai dengan jadwalnya dan lunas pada waktunya. Nah, kemudian cerita lagi tentang ada saluran distribusinya gimana ya. Kalau SPBU sih gampang ya. Jadi distribusinya ya mobil-mobil atau kendaraan yang lewat dari jalan tersebut ya. Ini mudah. Tapi kalau misalnya Anda cerita tentang usaha garment ya, itu gimana saluran distribusinya? Apakah melalui direct langsung ya atau melalui toko-toko besar ya, itu harus dijelaskan ya. Kemudian gambaran produk dan jasa yang sedang berjalan, nah itu jelaskan ya. Jadi kalau memang SPBU ini adalah SPBU cabang atau usaha dari penambahan usaha yang lama ya harus jelaskan ya. Jadi sebelumnya pengusaha ini katakanlah punya SPBU di sini ya, atau SPBU-nya ada di jalan tol ya, di rest area nomor berapa, dijelaskan ini ya. Atau memang dia punya usaha lain ya di bidang yang berhubungan dengan SPBU, misalnya bahwa ini usahanya di bidang penyediaan bahan bakar gas dan lain-lain ya. Ini ceritain semua ya, sehingga memberikan gambaran bahwa memang manajemennya mampu untuk mengolah kredit yang diajukan ya. Nah, berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, tentunya kita pernah belajar waktu aspek keuangan tentang past performance keuangan ya. Jadi di situ dibahas tentang apakah perusahaan ini dari berbagai segi memenuhi syarat tidak gitu ya. Nah, tentunya kalau ini SPBU yang baru ya, Anda harus periksa dari SPBU sebelumnya gitu ya. Jadi pas perma itu menceritakan tentang kondisi keuangan perusahaan ya, minimal 2 tahun terakhir. Kalau bisa time seriesnya bagus ya, 5 tahun ya, dari sekarang tahun 2020, maka sebelumnya 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 itu harus diceritakan ya. Nah, kemudian pas performance juga Anda akan ceritain mengenai rasio-rasio keuangannya ya, dari segi likuiditas ya, dari segi solvabilitas, kemudian dari segi rentabilitas ya, kemudian dari berbagai macam segi keuangan, sehingga perusahaan ini akan bisa dinilai apakah memang ini layak atau tidak gitu ya. Nah, kemarin waktu kita jelaskan di awal, kalau ada perusahaan yang masih minus ya jangan dibahas sampai dengan pembahasan di proposal ya, dari awal sudah ditolak tuh kalau perusahaannya minus itu ya. Nah, kemudian kalau bicara kebutuhan kredit, ini kita bicara tentang bagaimana menghitung modal kerja dan menghitung modal investasi ya. Jadi kalau misalnya modal kerjanya itu dihitung ya, permohonan kreditnya berapa, nanti dihitung kebutuhan kreditnya berapa. Nah, hasilnya adalah di dalam kebutuhan kreditnya ya. Nah, tentunya jadi semua hitung-hitungan Anda itu harus dimasuk di dalam aspek keuangan, di dalam poin tentang kebutuhan kerja gitu ya. Anda masih ingat kan tentang menghitung modal kerja, kemudian menghitung modal investasi ya. Itu yang kalau modal kerja menghitung berdasarkan turnover ya, ada TOP, ada turnover period dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang ketiga loh untuk aspek keuangan adalah tentang cash flow-nya. Nih Anda harus membuat cash flow-nya ya. Cash in-nya dari mana ya? Kita pernah bahas di situ. Cash in-nya misalnya pemasukan dari bensin berapa, pemasukan dari solar berapa, Pertamax berapa, cash in semuanya ya. Kemudian kalau cash out-nya berapa, overhead-nya, berapa gaji pegawainya, kemudian
berapa gaji listriknya ya, kemudian berapa katakanlah biaya keamanan, kemudian biaya pemeliharaan dan lainnya, itu masuk ke cash flow, sehingga akan didapatkan bahwa cash flow-nya itu yang saat ini dan kemudian nanti itu diyakini bahwa itu adalah cash flow-nya plus gitu ya, dalam artian ya perusahaannya bagus gitu ya. Kemudian dari cash flow ini juga kita akan bikin cash flow projection-nya dimuat di sini ya. Nah, kalau cash flow projection itu kita membuat proyeksi di mana dengan adanya penambahan SPBU ini, maka perusahaan akan meningkat sales-nya, kemudian akan mendapat keuntungan sekian ya, sehingga akan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Ya, nah semua aspek itu masuk ke dalam proposal juga ya. Nah, berikutnya adalah tentang aspek agunan. Anda cerita aspek agunan itu apa saja, jenis agunannya ya. Anda pernah kita bahas ya tentang agunan ini. Nah, yang harus dipahami adalah aspek agunan itu, kita lihat agunannya secara legalnya ya, apakah agunannya bisa diikat nggak, agunannya bisa diagunkan nggak gitu ya. Jadi contoh misalnya gini, ada agunan tanah dan bangunan. Nah, sementara tanah dan bangunan sendiri tersebut masih sengketa ya, kita nggak bisa gitu ya. Jadi please, ini mohon hati-hati untuk bahas agunan ini, diyakinkan bahwa bank ini bisa mengikat secara legal atau secara hukumnya ya. Kemudian hati-hati untuk jenis agunan yang sudah diagunkan ke bank lain. Nah, ini ada yang namanya peringkat agunan ya, karena dalam hak tanggungan atas tanah itu ada peringkatnya, peringkat 1, peringkat 2. Jangan sampai bank kita menjadi peringkat yang dirugikan oleh bank lain ya. Nah, kemudian perhitungan agunan dimuat juga di sini ya. Saya ingatkan di sini, perhitungan agunan itu Anda akan memasukkan angka-angka hasil perhitungan. Nah, perhitungan agunan itu yang harus diingat adalah agunan dari hasil perhitungan liquidation value ya. Jadi normalnya adalah ketika dihitung sudah mendapatkan hasil agunan, ditaksasi namanya, terakhir adalah dihitung dengan liquidation value-nya ya. Jadi ada LV, liquidation value ya, ada market value. Nah, yang harus terakhir dihitung setelah market value adalah dihitungnya adalah liquidation value ya. Ingatnya ada market value sama liquidation value. Nah, kalau LV itu nanti ada namanya rasionya ya, atau pengalinya. Jadi kalau misalnya liquidation value-nya agunan bentuknya kendaraan ya, itu harus dikalikan berapa ya, 60% atau 80%. Nah, itu harus ada dilihat di tabelnya ya. Yang jelas perhitungan agunan ini terakhir adalah perhitungan dari liquidation value, bukan market value. Nah, kemudian penghitungan agunan ini erat kaitannya dengan legal, nanti diyakinkan bahwa penghitungan agunannya apa bentuknya gitu ya. Jadi Anda harus ingat dari jenis-jenis agunan ya. Jenis agunan ada beberapa, agunan barang bergerak, tidak bergerak, itu akan memberikan pengaruh kepada jenis pengikatan agunnya. Katakanlah agunannya mobil ya, maka agunannya diikat dengan fidusia ya. Kemudian kalau agunannya dalam bentuk tanah dan bangunan, maka pengikatannya dengan hak tanggungan atas tanah ya. Dan lain-lain, misalnya emas ya, emas dengan gade ya. Kemarin waktu kita bahas itu seru ya, Anda masih paham tentang itu. Nah, kemudian dari semua rangkaian ini nanti ujungnya akan ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya apa? Diterima atau ditolak ya.
Nah, Anda harus berani memberikan kesimpulan ini. Kalau memang dari rangkaian tadi ya, dari aspek keuangan, dari aspek manajemen, dari aspek agunan, dari aspek legal gitu ya, tidak membuat Anda yakin, ya Anda harus kesimpulan ditolak gitu ya. Ya, jadi rekomendasinya harus ditolak. Jangan takut ya. Nah, dari rekomendasi ini kalau memang kreditnya disetujui atau Anda rekomendasikan untuk diterima, maka disebutkan ya debiturnya siapa namanya, plafon kreditnya berapa ya. Ingat, plafon kredit itu beda dengan nilai permohonan ya, karena nilainya bisa beda, bisa sama ya. Kemudian jenis kreditnya apa sudah dibahas. Nah, kemudian dari jangka waktu disebutkan ya, karena nasabah bisa jadi memberikan jangka waktunya salah, tapi harus kita hitung ya. Umumnya di modal kerja tuh biasanya pedagang-pedagang tuh pengennya jangka waktunya panjang tuh 2 tahun 3 tahun, padahal untuk modal kerja itu umumnya hanya diberikan 1 tahun. Kalaupun mau nambah lagi ya harus dengan perpanjangan jangka waktu ya. Nah, kemudian tujuan harus jelas ya. Tujuan untuk apa? Untuk kata tadi kita bahas tentang SPBU, maka harus dibuat tujuan kredit untuk apa? Untuk pembangunan SPBU ya, harus jelas ya. Kemudian suku bunga kredit berapa di putusan yang berlaku. Nah, kalau di bank syariah berlaku adalah nisbah bagi hasilnya berapa ya, kalau menggunakan perjanjian atau akad dari musyarakah dan modal. Tapi kalau misalnya akadnya adalah murabahah, maka disebutkan berapa marginnya ya. Kemudian profesi kredit disebutkan berapa yang berlaku. Nah, profesi kredit adalah jasa bank untuk mengutip berapa persen dari nilai kredit. Kemudian cara penarikannya dijelaskan ya, jangan sampai salahnya. Karena cara penarikan antara modal kerja dengan modal investasi itu sangat berbeda ya. Kalau cara penarikan modal kerja itu bisa sekaligus, tapi kalau modal investasi itu tidak mungkin sekaligus ya. Jadi kalau misalnya pendirian SPBU ini sangat tidak mungkin ditarik sekaligus. Karena apa? Karena rangkaian membangun SPBU itu membutuhkan jangka waktu yang lama ya. Jadi penarikan pertama itu misalnya untuk membuat pondasinya. Penarikan kedua akan dicairkan sebelum penarikan pertama selesai atau terserap ya. Penarikan kedua digunakan untuk membangun gedung, misalnya membangun suatu bangunannya ya. Begitu selanjutnya penarikan ketiga harus beres penarikan keduanya dan lain-lainnya. Jadi hati-hati dalam membuat suatu penarikan, jangan sampai nanti banknya dirugikan gitu ya. Nah, kemudian cara pengembalian artinya ini adalah cara bagaimana nasabah melakukan pembayaran atau angsuran. Disebutkan ya, misalnya dibayar setiap bulan pada tanggal 25 ya. Atau katakanlah pembayaran dilakukan setiap 3 bulan. Nah, kemudian ada lagi misalnya cara pengembaliannya dilakukan setelah grace period. Nah, biasanya ini dilakukan untuk kredit-kredit investasi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pembayaran ini sesuai dengan dari usaha atau produktivitas dari perusahaannya. Kalau memang perusahaannya belum running, belum berjalan, nggak mungkin kan memberikan pengembalian pokoknya. Kalaupun ada, harusnya bentuknya during installation IDC ya, interest during construction ya, itu harus dibahas. Kemudian pelunasan dipercepat gimana kondisinya. Nah, kemudian pengiriman kreditnya apa saja ya. Satu, perjanjian kreditnya, kemudian kedua perjanjian, jangan lupa perjanjian pengikatan agunan ya. Jadi pengikatan kredit itu bisa bentuknya 2 ya. Wajib nih 2, minimal 2 itu perjanjian kredit sendiri, kemudian perjanjian pengikatan agunannya, atau perjanjian janji lainnya ya. Kemudian tentang jaminan juga harus dimuat ini, jaminannya apa,
nomor berapa, sertifikat nomor berapa, ya nilai jaminan berapa gitu ya. Nah dari situ kemudian ambil terakhirnya Anda muat di sini ya. Anda tanda kredit, kemudian siapa pemimpin di sini ya, supervisor Anda atau manajer Anda. Nah ini nanti akan dijadikan bahan untuk bahan komite ya. Itu saja yang bisa disampaikan ya untuk melakukan dari proposal pembiayaan ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di dalam ruang diskusi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan bertanya di ruang diskusi dan juga di ruang aplikasi dari kampus ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.